tentukan jumlah paper itu setiap tahun itu berapa. Jadi kalau jumlah papernya tiap tahun 100, ya nggak logis kalau dia kemudian tahun berikutnya dia publish sampai 200. Jadi harus kesempatan itu yang kemudian akan dilihat ya. Next. Kalau kita lihat tentang authorship ya, kenapa? Karena beberapa kali saya ikut mendiskusikan dengan tim BAK di kampus maupun di L2, itu yang kemudian kita mendapat aturan adalah tentang ini authorship. Jadi misalnya saya menulis dengan mahasiswa saya Mas Akil misalnya. Tapi kemudian Mas Akil ini menjadi first author, saya jadi koresponden, atau dibalik. Kita sama-sama setuju. Saya first author, Mas Akil jadi author. Tetapi di tengah jalan, Mas Akil komplain nggak bisa. Itu paper penelitian saya, maka saya minta nama Eko Priyopramono dihilangkan dari paper itu karena tanpa pengetahuan saya paper itu dipublish. Nah, saya perhatikan teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman mengajak orang, boleh kita ajak orang ya sebanyak mungkin karena paper bisa sampai 10. Bahkan ada paper di orang Jepang itu sampai penulisnya sampai 70 orang. Tapi paling tidak mereka punya komitmen. Kalau perlu tanda tangan yang disebut sebagai authorship copywriters form. Jadi tanda tangan ya. Saya minta teman-teman nanti perhatikan betul. Karena jangan sampai misalnya teman-teman baru ngurus LK atau DB, tapi ada yang komplain dan kemudian dibatalkan. Kenapa? Karena ada yang komplain Bapak atau Ibu, paper Bapak atau Ibu ini ada yang komplain. Authorship-nya itu Bapak atau Ibu bukan koresponden dengan first author, tapi ada orang lain dan Anda mengklaim karya ini. Dan sampai seperti itu, maka saya ingatkan yang kedua adalah tentang authorship ini. Pastikan bahwa ketika para penulis itu menulis bahwa mereka berkontribusi atau tidak. Yang kedua adalah kontribusinya. Jangan sampai kemudian kita bantu orang, tapi kemudian tanpa kontribusi. Yang sering orang sebut adalah kemudian kita namanya ghost author. Jadi yang nulis saya, tapi yang muncul adalah nama Mas Akil. Atau dibalik, yang nulis saya, nanti yang muncul namanya Mbak Santi misalnya. Atau Mbak Santi yang nulis, yang muncul nama saya. Jadi kalau saya sama Mbak Santi nulis, maka harusnya ada kontribusinya. Saya mungkin analisanya Mbak Santi adalah theoretical framework-nya, maka itu akan menjadi lebih baik. Jangan sampai muncul ada ghost author, karena bagaimanapun kita adalah akademisi. Nah, oke. Berikutnya tentang kriteria naskah ya. Ini juga hanya mengingatkan kepada teman-teman tentang kriteria naskah. Pertama, tulisan itu adalah bicara tentang originalitas. Bahwa ini memang karya Anda, karya orang lain, dan kemudian seperti tadi originality. Dan originality itu kemudian bisa kita lihat dari apa? Kemudian mampu memberikan kontribusi pada solusi atau paparan ilmuwan tertentu yang Bapak, Ibu, atau teman-teman konsen. Nah, berikutnya yang kemudian harus berikutnya adalah kalau bisa sih relevan dan bermanfaat pada ilmu Anda. Karena apa? Karena saya ingatkan ini ada kejadian, ada teman yang mengajukan guru besar, dia adalah ahli public policy, tapi jurnalnya masukkan ke jurnal engineering. Nah, itu jadi masalah. Anda ini calon profesor public administration atau profesor in engineering. So, you have to be careful about that one. Jadi, pastikan paper kita, jurnal kita itu relevan dengan keilmuan kita. Jangan sampai kemudian nanti ada masalah tentang itu. Nah, berikutnya adalah tentang menurut saya orangnya jelas, terus kemudian merumuskan dan menunjukkan ada hal-hal yang baru, kemudian memenuhi ketentuan ilmiah. Jadi kalau menurut TOP Akaditi ya, sekaligus karena saya yakin ada banyak di sini adalah dosen, menurut teman-teman TOP Akaditi, yang dinamakan paper yang bisa dinilai itu satu, research article, itu boleh. Yang kedua, literary review, itu boleh. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman pernah sampai ke jurnal di Elsevier, atau D6, atau Conference, itu kan ada types of papers. Jadi type of paper itu ada satu, article, full article atau research articles. Kemudian ada literary review, ada research notes, ada kemudian methods, ada kemudian book review. Nah, yang tidak diterima dalam PAKDG itu adalah satu, dia metode saja, kemudian hanya data saja. Ada jurnal yang hanya mengumpulkan data, itu namanya jurnal data in brief, tapi juga ada jurnal yang hanya metode saja, itu juga tidak bisa dipakai. Yang berikutnya adalah yang hanya book review. Tapi kalau yang tiga yang lain tadi, yang misalnya full article, terus kemudian literary review, terus kemudian research note, itu bisa menjadikan syarat Anda
dan guru besar. Kayak kakak adik. Nah, ini saya hanya brief pengenalan tentang tipe-tipe jurnal. Di tipe jurnal pertama adalah tipe jurnal yang selama ini kan teman-teman, saya sering ya mendapat masukan, mendapat pertanyaan, Pak, bagaimana sih submit ke jurnal, bagaimana, apakah jurnal itu bayar atau tidak? Enggak, pengalaman saya submit selama ini, kalau Bapak Ibu lihat di Scopus saya, itu saya nggak pernah bayar. Dan saya yang terakhir tadi kan, yang terakhir saya submit publish kemarin di Development in Practice itu punyanya Talent Friends, itu V2 saya nggak bayar. Yang sebelumnya itu di Land and Science Use itu di Q1 saya juga nggak bayar, itu punya Talent Friends juga. Jadi, pertama, tipe jurnal yang satu adalah tipe yang kita sebut sebagai free open access. Di tipe jurnal free open access ini adalah jurnal yang kalau kita submit ke sana kita nggak bayar, dan orang yang membaca pun nggak bayar. Itu banyak teman-teman. Jadi kita nyari jurnal yang diakses, yang kemudian nggak bayar, dan orang yang membaca pun nggak bayar. Dan itu banyak. Indonesia adalah salah satu negara yang jurnalnya nggak bayar atau open access-nya terbanyak di dunia. Bacaannya Bapak Ibu coba bayar, lihat Sinta 2 sampai Sinta 3 sampai Sinta berapa. Kan kalau Bapak Ibu sampai itu kan banyak yang nggak bayar. Dan kita pun sebagai membaca kan bisa download list. Itu yang disebut sebagai full free open access. Nah, yang kedua adalah open access journal. Nah, open access journal ini kita sebagai peneliti, kalau ingin papernya dibaca orang gratis, maka kita harus bayar. Semua banyak kan jurnal Big Five punyanya Elsevier, Talent Friends, AGE, terus kemudian Cambridge, Oxford Press, itu rata-rata bermainnya di sini. Jadi contoh di situ ada gambar, saling karir, ada gambar yang saling karan, ada yang tulisannya OA, Open Access, dan S. Jadi jurnal ini adalah jurnal yang Anda bisa memilih. Anda bisa memilih subscribe atau memilih paper Anda sebagai paper yang OA atau Open Access. Pada jurnal ini biasanya kita sebagai peneliti itu kita harus bayar, tetapi nanti orang yang membaca paper kita tidak perlu bayar. Nah, yang bayar itu disebut sebagai, biasanya orang menyebut sebagai APC atau Article Processing Charge. Dan bayarnya macam-macam. Kalau di tellernya itu biasanya bisa bayar sampai 20 jutaan. Terus MDPA yang dulu sempat jadi ramai itu bayarnya sampai 30 juta. Jadi tergantung. Nah, tapi kalau teman-teman mau bayar ya monggo, kalau saya nggak mau bayar. Itu. Yang ketiga adalah subscribe jurnal. Seperti di gambar itu saya lingkarin itu kan ada gambar S. Jadi jurnal itu adalah jurnal subscribe. Subscribe itu artinya apa? Kita sampai ke situ, iya, kita nggak perlu bayar. Kalau diterima papernya ya. Kalau paper kita diterima di situ, tetapi naskah kita kalau akan dibaca orang harus bayar. Nah, itu namanya subscribe jurnal. Jadi silakan Anda pilih Anda kemana. Nah, berikutnya adalah tentang indexing. Nah, indexing pertama yang sebenarnya yang agak lumayan baik, yang paling baik, saya urutkan paling baik. Kenapa? Sebenarnya semua indexing sama, tapi saya urutkan berdasarkan mana indexing yang jumlahnya paling dikit. Nah, pertama adalah Web of Science atau orang kadang menyebutnya Easy Thompson. Nah, sekarang websitenya itu namanya Clarified. Nah, itu linknya ada. Yang pertama adalah punyanya Clarified. Yang kedua, orang Indonesia itu sedang mendewa-dewakan namanya Scopus. Websitenya Scopus. Yang selama ini teman-teman membingungkan apa bedanya Scopus dan SJR atau Simago JR. Itu beda ya. Nah, yang berikutnya, teman-teman ada indeks namanya Indeks Copernicus, ada Microsoft Academia, ada Google Scholars. Nah, itu beberapa indexing yang selama ini ada di kita kenal. Nah, untuk kepangkatan selama ini yang syarat wajib guru besar dan LK itu hanya 2. Kalau nggak di Web of Science, maka Anda harus masuk ke Scopus. Nah, silakan teman-teman coba nanti buka websitenya. Coba sekarang teman-teman klik di sini. Linknya itu mgl.clarified. Nah, kalau teman-teman buka di MGL Clarified, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Inilah yang disebut sebagai websitenya
punyanya Thomson Reuters atau yang kemudian orang menyebutnya adalah Web of Science. Sudah ada yang nyoba ya? Linknya ini coba dilihat. MGL aja langsung diketik MGL, langsung Google gitu langsung muncul. Maka langsung klik yang paling atas itu MGL. Tampilannya seperti ini. Nah, disinilah sebenarnya database lebih 70.000 jurnal yang bisa Anda masukkan. Nah, harus teman-teman ingat kalau di sini itu indeksinya macam-macam. Ada yang kalau ilmu sains itu adalah Science Citizen Index atau SCI. Atau kalau yang sosial namanya Social Citizen Index. Itu indeks yang inti. Terus kalau untuk yang ilmu-ilmu Art and Humanities itu ada AHSCE, Art and Humanities Social Index. Nah, untuk gabungan yang Social Index dan yang Science Citizen Index di MGL ini, mereka namanya ada SCEIE, Science Citizen Index Expanded. Nah, itu apa rankingnya. Nah, ranking paling bawah di Web of Science itu orang menyebutnya namanya adalah Emerging Citizen Index, ESCI. Jadi Emerging Citizen Index. Kenapa emerging? Karena dia baru saja terdaftar di situ. Dan karena dia baru, ESCI itu mereka pas. Nah, resikonya tidak punya efek vektor, maka dia tidak bisa digunakan untuk secara khusus pengajuan LK atau guru besar. Tetapi ada beberapa catatan, ada beberapa jurnal yang mereka masuk ke emerging tadi, tapi sebenarnya dia terindeks di Scopus SCR-nya tinggi. Itu ya. Bukan itu websitenya. Nah, ini silahkan kita lihat ya, ada website. Nah, kalau teman-teman sebelah kiri itu adalah websitenya Simago JR. Yang sebelah kanan jurnalnya Scopus. Jadi ingat ya, beda antara Simago JR dan Scopus. Nah, Scopus itu pengindeksnya. Jadi kalau jurnal itu indeksnya mana? Di Scopus itu lihatnya di kanan, scopus.com. Nah, SJR itu hanya yang digunakan untuk tim PAK untuk menentukan apakah selama ini kita mengatakan jurnal itu Q berapa, Q1, Q2, Q3, Q4 itu SJR. Yang menentukan adalah SJR Simago tadi, yang gambar kiri itu gambar orange itu. Nah, itu di situ kita akan lihat SJR-nya berapa, 0,15 kalau reputasi ya, minimal 0,15 ke atas. Dan kalau di bawah 0,15 hanya jurnal internasional, tapi tidak reputasi. Yang melakukan siapa? SJR atau Simago JR tadi. 1, Q2, Q3, Q4, siapa yang mengeluarkan? SJR atau Simago JR yang warnanya di situ adalah orange tadi. Nah, indeksnya di Scopus. Nah, teman-teman harus hati-hati di situ. Karena apa? Karena nanti kita akan mainkan di sini ya. Mainkan bahwa kenapa data Simago ini adalah Simago JR itu adalah data yang didapat dari Scopus. Jadi setiap tahun mereka akan dapat data dari Scopus dan kemudian Simago JR akan mengolahnya. Jadi ada jurnal yang mungkin terindeks Scopus 2020, tetapi belum ada di SJR. Kenapa? Karena SJR akan mengindeksnya nanti 2021. Jadi misalnya jurnal saya terindeks Scopus tahun 2020. Scopus sudah ada, tapi di Simago JR belum ada. Kenapa? Karena nanti akan baru muncul nilainya di Simago JR tahun 2021. Itu seperti itu. Maka hati-hati. Data SJR dan Scopus harus bandingan. Mari kita mainkan latihannya. Next. Silakan Bapak Ibu buka yang Simago JR tadi, di Simago JR. Simago JR, terus kemudian tulis nama jurnal ini, International Journal of Psychosocial. Coba Bapak Ibu klik. Masukkan di Simago JR tadi, di SJR tadi, Simago JR. Di sini. Sudah ketemu? Jadi di SJR tadi, kalau sudah ketemu, ditulis jurnal ini. Nah, maka diklik, maka karena Bapak di jurnal ini, kalau di Simago JR, jurnal ini masih terindeks coverage-nya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, untuk menentukan jurnal ini adalah sesuai ilmu kita atau tidak, pertama adalah dilihat dari scope-nya tadi. Publisher-nya adalah Halster, tapi kemudian subject area dan kategoris. Nah, ilmu kita, misalnya ilmu saya adalah public administration, ilmu pemerintahan, ilmu politik, maka payung besar saya adalah social science. Kalau itu masuk social science, maka saya akan submit di sini.
Tapi kalau di sini ada kategorinya adalah kategori engineering, ya saya nggak akan sampai di situ. Nah, di sini misalnya subjeknya ya, adalah subjek tentang ilmu nursing, medicine, and psychology. Nah, Bapak Ibu cermati di gambar ini nampak kan coverage. Jadi jurnal ini terindeks di Scopus sejak 2009, kemudian sempat hilang di tahun 2011. Nah, terindeks lagi di tahun 2013 sampai 2020. Tahun ini adalah 2020. Menurut Simago JR, jurnal ini adalah jurnal yang masih terindeks di Scopus. Menurut Simago JR, ya. Tapi kalau kita lihat, ini kita buktikan. Next, kita langsung masuk ke Scopusnya, Bapak Ibu. Di jurnal Scopus, kita masukkan nama jurnal ini. Caranya adalah di pojok kiri itu ada namanya source. Ada gambar source itu pojok kiri ya. Di pojok kiri itu kan ada source. Itu nanti Bapak Ibu masuk di scopus.com, terus masuk source. Nama title jurnal itu diketik, maka muncul jurnal ini Bapak Ibu. Dan jurnal ini Bapak Ibu kalau kita lihat, saya sudah kasih tanda di situ. Jurnal ini sudah tidak lagi terindeks Scopus. Kenapa? Di tulisan di bawah jelas discontinued by Scopus. Kalau Bapak Ibu sampai di sini, publish di sini, pasti diterima. Kalau diterima ya, tetapi tidak akan terindeks Scopus. Kenapa? Karena sudah discontinued. Jadi hati-hati loh ya. Chicago-nya masih aktif kan tadi, tapi di Scopusnya tidak. Itu pertama. Tips pertama adalah bahwa Simago itu beda dengan EJ, beda dengan Scopus. Dan tips kedua, pastikan data yang ada di Scopus itu masih aktif, bukan discontinue atau sudah hilang tahunnya. Jadi misalnya ada tahun di situ cuma sampai tahun 2019, berarti kemungkinan jurnal ini sudah tidak terindeks Scopus. Kalau bisa jurnal itu sampai 2020 atau sampai present, itu biasanya jurnal itu masih terindeks. Itu tips ketiga saya. Next. Nah, ini contohnya. Ini tips berikutnya, tips nomor 4. Silahkan Bapak Ibu kembali lagi main ke kembali ke simak SJR tadi. Terus tulis public policy. Nah, silahkan coba kita atik, masukkan ke Simago JR. Mbak Candi tolong diingatkan kalau waktu saya sudah habis ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, ini tolong masuk ke Simago JR ini, tulis public policy. Mbak Santi sudah boleh kok nulis public policy. Nah, kalau sudah nulis, silakan Bapak Ibu kemudian klik public policy itu. Nah, di public policy itu nanti akan ada jumlah beberapa jurnal, macam-macam jurnal. Jurnal tertinggi adalah nama jurnal ya, Journal of European Public Policy. Jurnal ini punya hak indeks. Kenapa? Karena warnanya hijau. Kalau Bapak Ibu lihat sampai bawah itu warna hijau. Nah, jurnal ini Bapak Ibu, jurnal ini adalah terbitannya, publishernya adalah Routledge. Kalau jurnal ini ada tipenya jurnal. Dan ingat ya, sekali lagi kategorinya coverage. Coverage ini adalah jurnal ini masih coverage sampai 2020. Nah, ini tip kelima saya. Kelima saya adalah setelah itu silakan Bapak Ibu ingat ya, kalau kita adalah ilmu social science, itu Bapak Ibu orang medicine, orang Bapak Ibu mungkin ada yang engineering silakan, tapi ingat subjeknya. Klik subjek ini contoh karena subjek saya adalah social science, maka saya klik social science. Silakan Bapak Ibu klik social science yang warna biru itu, yang sudah saya biru. Di social science, maka akan muncul daftar seperti ini. Ini adalah daftar jurnal social science berdasarkan kuartilnya. Jurnal berdasarkan nilai SJR-nya. Jadi nilai tertinggi untuk jurnal ini SJR-nya adalah 41. Jurnal social science itu punyanya MLWR recommendation and report. Itu jurnal nomor 1 dengan SJR tertinggi. Nah, itu. Nah, nomor 2 adalah jurnal National Specific Report. Itu jurnal ranking nomor 2. Bapak Ibu ada gambarnya terbuka kan itu, yang nomor 1 itu ada gambar kayak gembok kekunci. Artinya jurnal ini adalah jurnal yang open access. Jadi Bapak Ibu yang full open access Bapak Ibu itu pembacanya akan membaca dengan free. Maka ini tips saya yang keenam adalah di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau sampai jurnal,
Pak mau sampai jurnal gimana? Nah, ini tips yang nomor 6 saya adalah ini. Silakan Bapak Ibu lihat di total dokumen selama 3 tahun. Yang saya sudah birukan itu, silakan Bapak Ibu klik di situ. Itu ada biru-biru kan, total dokumen selama 3 tahun. Silakan Bapak Ibu klik di situ. Total dokumen selama 3 tahun yang ada, silahkan diklik. Maka nanti akan ada daftarnya, jurnalnya. Nah, hasil daftarnya adalah seperti ini. Maka di sini adalah ada ranking jumlah jurnal yang penerbitan selama per tahun dan 3 tahun berapa. Jurnal yang paling tinggi kita adalah ilmu sosial sustainability. Dia mempublish jurnal, dia mempublish naskah selama setahun. Jumlah papernya adalah 6.800 Bapak Ibu. Jurnalnya adalah Q2. Selama 3 tahun, jurnal ini akan sudah mempublish 8.000. Nah, saran saya, tips saya nomor 7 adalah publishlah ke jurnal yang publication per tahun papernya paling banyak. Ini misalnya. Ini kan bisa masalah chance ya, bisa masalah kemungkinan. Jadi kalau Bapak Ibu fokus, kan mau submitnya ke Q3 aja Pak Eko atau Q4, karena Q3, Q4 paper saya itu nggak terlalu bagus. Padahal yang Q3, Q4 tadi teman-teman semua, itu hanya mempublish naskah jumlahnya 30 per tahun. Padahal yang submit semua orang ke Q3 tadi itu hampir 1.000. Ya kan kansnya kecil. Di sini ada jurnal namanya sustainability, kita mempublish jurnal, bayangkan per tahun 6.000 Bapak Ibu. Jadi rata-rata sebulan itu kurang lebih dia berarti akan mempublish 1.500 naskah. Bandingkan dengan yang tadi per tahunnya hanya publish 30. Anda mau milih mana? Yang 30 atau yang 6.000? Kalau saya akan milih yang 6.000. Ini tips nomor 6 saya. Jadi dari sini kan nampak ini ada jurnal sustainability, ada jurnal lagi ilmu sosial, ini Q4. Nama jurnalnya adalah, ini sudah 10 letters, dia sudah discontinue, jadi kita nggak bisa main di situ, nggak boleh submit di situ. Kemudian ada jurnal namanya Waters, punyanya Switzerland. Itu juga satu publish jurnal dia selama setahun adalah 2.500 teman-teman. 2.500 paper teman-teman. Setahun. Ini tips saya. Jadi kalau teman-teman bingung nyari jurnal, ada tipsnya. Satu tipsnya adalah lihat dari data Simago tadi. Mana jurnal yang mempublish lebih paling banyak atau jurnal yang relevan satu coverage satu subjek ilmu kita tapi paling banyak. Ini tips saya. Next. Nah, berikutnya saya ingatkan kepada teman-teman, kita sebagai peneliti kalau bisa ya jangan main ke predatory. Walaupun sampai sekarang masih ada banyak perdebatan. Apa predatory itu? Kenapa ada list predatory? Ada orang yang mengkritik daftar predatory itu kan hanya daftar yang dibikin oleh terutama orang-orang yang bermain di jurnal besar. Kenapa? Karena jurnal-jurnal mereka akan terancam dengan adanya jurnal predatory. Untuk saya sih lebih baik kita hindari. Walaupun paling gampang gini aja lah. Kalau Anda sampai ke jurnal, tahu-tahu nggak sampai 1 bulan langsung diterima dan publish, nah menurut saya perlu ditanyakan. Lebih baik submit ke jurnal, walaupun itu misalnya ada dalam daftar predatory ya, tapi ternyata kita sampai ke situ dan memang direview kok, berarti kan belum tentu predatory. Tapi kalau kita sampai ke situ dalam seminggu 2 minggu kok langsung diterima, congratulations, your paper is accepted and you have to pay the APC $100. Nah, menurut saya itu predatory. Automa review tahu-tahu diterima dan suruh bayar. Nah, untuk ngecek di mana ada jurnal predatory dan publishernya itu di sini ada di playlist.net dan maupun di predatory journals. Itu saya ingatkan betul pada teman daripada nanti teman-teman mengajukan LK maupun guru besar bermasalah di sini. Kecuali ya tadi kalau Bapak Ibu submit yang diduga predatory tapi Bapak Ibu ternyata ada bukti review. Nah, ini tips beberapa, saya kasih tips level 1 ya, karena seperti saya bilang tadi ke Mbak Santi dan teman-teman semua, memang harusnya kita pelatihan itu langsung offline, ataupun kalau online ya harusnya lama, karena harus latihan ngecek satu-satu. Ini level 1. Level 1 tadi, latih etika, jadi pastikan teman-teman harus mentaati etika dan authorship. Yang kedua, kenali jenis tulisan ilmiah kita, apakah ilmiah kita tadi adalah full research atau book review atau literature review atau bukan.
Nah, berikutnya, tips berikutnya adalah pastikan kita bisa memilih yang free open access, the real free open access. Jadi itu unless you have a lot of money, so you can pay. Nah, berikutnya yang kemudian adalah pilih yang bukan emerging. Kalau di WOS ya, bukan di emerging karena ada pertimbangan tadi. Kalau WOS itu biasanya kalau emerging itu biasanya mereka akan investor. Padahal buat teman-teman yang mau maju ke guru besar, yang menjadi dosen kurang dari 20 tahun atau dia ingin lompat dari L ke LK, itu kan butuh jurnal yang impact faktornya untuk art and humanities adalah 0,5, terus kemudian untuk social science adalah 0,8, dan untuk ilmu engineering and medical maka teman-teman harus impact faktornya adalah 1. Tapi yang emerging itu tidak punya impact factor, maka pastikan jangan main ke emerging kalau teman-teman mau maju ke guru besar, apalagi yang mau lompat. Nah, berikutnya adalah jika di Scopus pastikan masih aktif. Ingat ya, tips saya adalah tadi pastikan kalau ada di Scopus, Scopusnya masih aktif dan tidak discontinue. Jangan sampai Anda sudah sampai di situ tidak terlisting di Scopus dan ternyata Anda tidak bisa masuk di situ. Berikutnya adalah kalau kita pilih yang sesuai dengan bidang ilmu kita, karena kalau tidak sesuai nanti akan jadi pertanyaan, Anda itu ahli sosial atau ahli teknik, Anda itu ahli agama atau ahli medicine. Nah, berikutnya adalah pilih yang menerbitkan naskah dengan paling banyak sehingga kemudian bisa chance, walaupun ada ilmu yang lain. Nah, tips selanjutnya ada beberapa hal yang nanti akan kita share, tapi kalau nanti ada waktu ya, saya mungkin nanti teman-teman bisa undang saya lagi. Ini bukan karena saya promosi, undang lagi. Nanti kita akan bicara tentang misalnya tips memilih jurnal yang paling tepat dari paper kita itu seperti apa. Terus kemudian mengurangi dan menghilangkan plagiarisme itu gimana? Ada ilmunya, ada tipsnya. Nggak sampai 5 menit selesai itu plagiarisme. Terusnya ada. Bagaimana similarity itu bisa hilang dari 30% menjadi 0% itu ada ilmunya, ada tipsnya. Nggak mungkin disampaikan di sini karena nggak ada toolsnya kalau online. Terus kemudian nanti ada tips juga tentang bagaimana menulis abstrak dan introduction yang menarik. Terus kemudian kita akan mengajarkan bagaimana mencari data dan olah data finding. Literary review itu 1 hari selesai. Ada alatnya dan itu semua ada mesinnya, ada API, ada artificial intelligence yang membantu kita. Dan kemudian kita akan belajar bagaimana tips mencari data, mengolah data yang kurang dari 2 hari selesai. Dan yang berikutnya kita akan ada ilmu lagi tentang bagaimana mengukur dan melihat acceptance rates. Jadi misalnya kita sampai ke paper nih. Nah, paper kita ini nanti acceptance rate-nya berapa? Kira-kira berapa persen? Kemudian akan dipublish berapa lama? Kemudian kita akan publish, akan ada online berapa lama, berapa hari? Itu ada ilmunya, ada tipsnya. Nah, semua ada tool dan ada tipsnya. Semoga kita akan bersua lagi. Nah, kalau teman-teman mau kontak dan bersuasa lagi, mohon ke gambar tadi yang ada AUAE tadi, Mas. Kalau ada gambar nomor 3, balik ke nomor 3. Nah, di gambar slide nomor 3 ini, Bapak Ibu, gambar nomor 3 itu kan ada gambar yang saya bunderin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cermati, sebenarnya itu salah satu tipsnya. Ada jurnal namanya Tourism and Soil. Kalau itu ada punya impact factor tinggi 2,7, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sampai di situ, maka di session ya kita sampai ke hari ini, maka persisnya akan 50 hari. Terus kemudian nanti juga ada misalnya acceptance rate-nya. Paper kalau kita sampai ke sana, acceptance rate-nya 23%. Itu ada tool-nya, Bapak Ibu. Ada macam-macam tool. Nah, itu hanya bisa kita mainkan kalau ada tadi kita bisa bersuang karena itu ada butuh waktu masukkan apa subjeknya, masukkan ilmunya. Nah, saya bisa dikontak selanjutnya. Nah, kalau ada apa-apa silakan komunikasi saya karena pada prinsipnya saya dengan senang hati untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman, berdialog dengan teman-teman. Mungkin itu saja, bila ada kata saya salah saya mohon maaf, tapi pada prinsipnya semua menulis jurnal itu mudah. Pengalaman saya sih selama ini saya sudah belum lagi nanti ada tips bagaimana menaikkan high index, bagaimana tips menaikkan citasi. Karena trendingan itu dilihat dari beberapa hal, paper di Scopus,
masitasinya berapa, jumlah H-indexnya berapa. Dan kita sebagai dosen, kalau mau menjadi peneliti di Dikti, itu hitungannya H-index. Alhamdulillah H-index saya 3, jadi saya bisa mengajukan peneliti sosial itu, saya bisa mengajukan sampai 4 proposalnya. Nah, teman-teman kan tentu akan lebih enak juga kalau indexnya tinggi, maka bisa mengajukan penelitian lebih banyak juga. Itu ada tipsnya juga, ada ilmunya juga. Dan itu nggak susah, semuanya mudah. Silakan saya bisa dikontak, ini email saya eko@umb.ac.id, ada nomor telepon saya itu. Salam dari Jogja, Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.